Cerita menarik tentang Islam yang legendaris. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang sebuah keluarga yang menghadapi ujian berat. Keluarga ini mengalami perubahan hidup yang dramatis dan penuh pelajaran, mengingatkan kita tentang pentingnya mematuhi ajaran agama dan menghormati nasihat. Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat yang kita tujukan kepada Nabi Muhammad, agar kelas sholawat ini bisa menjadi saksi kita untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Di sebuah desa, tinggallah seorang imam masjid yang sangat dihormati oleh penduduk setempat. Nama imam tersebut adalah Abdul Syafiq. Dia adalah seorang pria yang taat beragama dan sangat takut kepada Allah. Abdul Syafiq telah menikah dan dikaruniai 3 orang putri. Sayangnya, meskipun ayah mereka adalah seorang imam yang soleh, ketiga putrinya justru tumbuh menjadi gadis-gadis yang sangat jauh dari nilai-nilai agama. Setiap hari, ketiga putri Abdul Syafiq menghabiskan waktu mereka di depan televisi. Mereka begitu tenggelam dalam menonton berbagai acara yang tidak pantas, hingga seringkali mereka lupa waktu. Abdul Syafiq yang menyadari kebiasaan buruk putri-putrinya ini, seringkali menasihati mereka agar tidak terlalu banyak menonton televisi dan lebih baik menggunakan waktu mereka untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti belajar agama atau membantu pekerjaan rumah. Namun, setiap kali Abdul Syafiq menegur putri-putrinya, Maimunah, istrinya itu selalu membela mereka. Maimunah berpendapat bahwa anak-anaknya berhak menikmati hidup dan menonton televisi bukanlah sesuatu yang salah. Dia selalu meminta Abdul Syafiq untuk membiarkan putri-putri mereka menikmati masa muda mereka tanpa banyak larangan. Abdul Syafiq merasa sangat sedih dan kecewa. Dia tidak hanya khawatir akan masa depan duniawi putri-putrinya, tetapi juga masa depan mereka di akhirat. Sebagai seorang ayah dan imam, ia merasa bertanggung jawab atas perilaku anak-anaknya. Tetapi di sisi lain, dia juga merasa tidak berdaya karena istrinya selalu menghalangi usahanya untuk mendidik anak-anak mereka dengan benar. Pada suatu hari Jumat, saat Abdul Syafiq berada di rumah, dia mendapati putrinya yang tengah menonton sebuah drama televisi yang sangat tidak pantas. Melihat perilaku putrinya yang semakin hari semakin berani dan tidak sopan, Abdul Syafiq akhirnya kehilangan kesabaran. Dia mendekati putrinya dan menamparnya dengan harapan bisa mengingatkannya akan kesalahan yang ia lakukan. Maimunah yang melihat kejadian itu, segera marah dan mulai memarahi suaminya. Dia tidak bisa menerima bahwa suaminya berani menampar anak mereka. Ia mencaci maki Abdul Syafiq, mengatakan bahwa ia terlalu keras dan tidak memahami keinginan anak-anak mereka. Abdul Syafiq merasa sangat terluka dengan kata-kata istrinya. Dia merasa tidak dihargai sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang ayah yang hanya ingin melindungi anak-anaknya dari keburukan. Merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa, Abdul Syafiq memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke masjid. Di sana, ia duduk dan mulai membaca Al-Quran untuk menenangkan hatinya yang gundah. Namun, belum lama ia tenggelam dalam tilawah, seorang anak dari desa datang berlari-lari ke arahnya. Anak itu terlihat panik dan memberitahu Abdul Syafiq bahwa ada sesuatu yang terjadi di rumahnya. Malam itu, suasana di rumah Abdul Syafiq semakin tegang. Suhu udara terasa sangat panas meskipun hari sudah menjelang malam, menambah beban pikiran Abdul Syafiq yang sudah berat dengan berbagai masalah keluarga dan kesehatan. Pada usia 55 tahun, ia menderita banyak penyakit akibat usia dan stres. Ia harus tetap bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, meskipun tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Namun, yang paling membebani pikirannya adalah kenyataan bahwa 3 putrinya yang sudah dewasa belum juga menikah. Abdul Syafiq merasa khawatir karena hingga saat ini, belum ada seorang pun yang datang melamar putri-putrinya dengan niat serius. Ada beberapa lamaran yang datang, tetapi semuanya ditolak oleh putri-putrinya dengan alasan yang tidak masuk akal. Putri-putrinya tidak hanya cantik, tetapi juga sangat tidak sopan dan tidak taat kepada orang tua mereka. Pada suatu hari, Abdul Syafiq pulang dari masjid dengan hati yang sangat berat. Di tangannya ada sebuah undangan pernikahan dari seorang teman masa kecilnya yang akan menikahkan putrinya. Abdul Syafiq merasa sedih dan iri, bertanya-tanya kapan ia bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Ia tidak memiliki anak laki-laki, hanya 3 putri yang harus ia tahu. Setiap hari ia terus berpikir tentang masa depan mereka, khawatir jika ia meninggal dunia, tidak ada yang akan merawat dan menjaga mereka. Saat hendak pulang, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang bagaimana ia bisa menikahkan putri-putrinya.
Sebanyak apapun ia bekerja, istrinya selalu menghabiskan semua uangnya untuk hal-hal yang tidak perlu. Tidak ada tabungan yang cukup untuk pernikahan anak-anak mereka, dan Abdul Syafiq merasa putus asa melihat masa depan yang suram. Dia tahu betul bahwa putri-putrinya tidak memiliki pendidikan yang cukup, tidak memiliki keterampilan, dan hanya menghabiskan waktu mereka dengan hal-hal yang tidak berguna seperti berjalan-jalan di pasar atau duduk di depan televisi sepanjang hari. Dalam keadaan seperti itu, Abdul Syafiq mulai berpikir untuk membicarakan masalah ini dengan kakak perempuannya. Dia berniat untuk mengusulkan berjodohan antara putri sulungnya dengan putra kakaknya. Dia berharap setidaknya dengan cara ini, satu dari putrinya bisa segera menikah. Dengan pikiran itu, ia melangkah pulang dari masjid, tetapi pikirannya begitu berat sehingga ia tidak menyadari kapan ia tiba di rumah. Ketika Abdul Syafiq memasuki rumah, dia langsung disambut oleh suara televisi yang diputar dengan volume sangat keras. Pemandangan ini membuat hatinya semakin pilu. Abdul Syafiq selalu membenci televisi karena ia merasa televisi adalah sumber dari banyak keburukan, terutama dalam kehidupan keluarganya. Namun, setiap kali ia mencoba menasihati putri-putrinya, mereka selalu mengabaikannya. Abdul Syafiq merasa tidak berdaya di depan putri-putrinya yang sudah terbiasa menonton televisi sepanjang hari tanpa mempedulikan apapun yang terjadi di sekitar mereka. Seperti biasa, Abdul Syafiq mengucapkan salam dengan keras saat memasuki rumah. Namun, putri-putrinya terlalu asyik menonton televisi sehingga mereka bahkan tidak mendengar salam ayah mereka. Keadaan rumah sangat berantakan, segala sesuatu tampak tidak teratur, dan putri-putrinya hanya duduk terpaku di depan televisi tanpa memperhatikan apapun. Abdul Syafiq merasa sangat kecewa melihat kondisi rumahnya. Dia sangat lelah setelah berjalan kaki jauh dari masjid, tetapi tidak ada satupun dari putrinya yang memperhatikan atau menawarkan segelas air untuk dia. Penuh membasahi tubuhnya, tetapi tidak ada yang peduli. Abdul Syafiq kemudian duduk di kursi dengan kelelahan yang amat sangat. Rumah dan masjid tempat dia bekerja cukup jauh, dan ia seringkali harus berjalan kaki untuk menghemat uang. Setelah menghela napas panjang, ia akhirnya masuk ke kamar untuk beristirahat. Namun, di dalam kamar, istrinya ternyata juga sedang asyik menonton televisi. Abdul Syafiq mengucapkan salam kepada istrinya, tetapi istrinya hanya menjawab tanpa mengalihkan pandangannya dari layar televisi. Abdul Syafiq merasa semakin putus asa dengan kondisi rumah tangganya. Putri-putrinya tidak peduli, dan istrinya pun tampak tidak lagi memperhatikan hal-hal penting dalam rumah tangga mereka. Abdul Syafiq kemudian berbaring di tempat tidur, mencoba mengabaikan suara-suara dari luar kamar yang semakin membuatnya sakit hati. Namun, suara televisi dan obrolan yang keras dari putri-putrinya membuatnya semakin sulit untuk merasa tenang. Meskipun Abdul Syafiq adalah seorang pria yang taat beribadah, selalu melaksanakan sholat 5 waktu, dan merupakan imam masjid yang dihormati, ia merasa tidak berdaya menghadapi situasi di rumahnya. Kehidupan di rumahnya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ia junjung tinggi. Beberapa saat kemudian, suara azan maghrib terdengar dari kejauhan. Abdul Syafiq merasa terpanggil untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang muslim. Ia kemudian memanggil putri-putrinya dan meminta mereka untuk mengecilkan volume televisi atau bahkan mematikannya sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu azan. Namun, putri-putrinya sama sekali tidak mengindahkan permintaan ayah mereka. Mereka tampak begitu asyik menonton drama di televisi hingga tidak peduli dengan suara azan yang berkumandang. Melihat ketidakpedulian putri-putrinya, Abdul Syafiq merasa sangat marah. Ia bangkit dari tempat tidur dan keluar dari kamar dengan penuh emosi. Ia mengambil remote televisi dan langsung mematikan televisi tersebut. Namun, tindakan ini langsung memicu reaksi dari putri bungsunya, yang dengan kasar berkata, "Abi, apa masalahmu?" Abi mematikan televisi saat adegan yang bagus sedang berlangsung. Kata-kata putrinya ini membuat hati Abdul Syafiq semakin hancur. Dia hanya berusaha menjaga nilai-nilai agama dalam keluarganya, tetapi putri-putrinya justru tidak mengerti dan merespons dengan sikap yang tidak sopan. Ketika Abdul Syafiq mematikan televisi, putrinya langsung bereaksi dengan kasar, mengambil remote dari tangannya dan menyalakan kembali televisi tanpa menghiraukannya. Dengan nada lembut, Abdul Syafiq mencoba menasihati putrinya, "Betty, hormatilah azan yang sedang berkumandang." Namun, putrinya tetap acuh tak acuh, seolah-olah ayahnya tidak ada di sana. Tindakan ini sangat melukai hati Abdul Syafiq. Dia merasa semakin sedih karena meskipun ia adalah ayah mereka, anak-anaknya tidak menghormati atau mendengarkan nasihatnya. Namun,
Ia merasa tidak berdaya untuk bertindak tegas terhadap putri-putrinya yang sudah dewasa. Ia tidak ingin terlalu keras kepada mereka karena khawatir akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Abdul Syafiq kemudian masuk ke kamar dan berbicara kepada istrinya, berharap mendapatkan dukungan. Ia berkata, "Tolonglah sedikit memperhatikan anak-anak kita. Mereka terlalu banyak menonton televisi. Setidaknya, hormatilah waktu azan." Namun, sang istri hanya menoleh sebentar dari televisi dan menanggapi dengan nada yang datar. "Ini waktu sholat. Sebaiknya kamu pergi ke masjid saja dan jangan membuat keributan di rumah. Biarkan anak-anak menikmati waktu mereka." Merasa semakin tidak dihargai, Abdul Syafiq hanya bisa menatap istrinya dengan penuh rasa kecewa. Ia menghela napas panjang, mengambil kecinya, dan pergi keluar untuk sholat di masjid. Di masjid, setelah selesai melaksanakan sholat, Abdul Syafiq mengangkat tangannya untuk berdoa. Air matanya mengalir deras saat ia memohon kepada Allah, mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan putri-putrinya setelah ia tiada. Dia merasa sangat takut memikirkan apa yang akan terjadi pada keluarganya, terutama karena anak-anaknya tampaknya tidak memiliki pegangan hidup yang kuat. Setelah selesai berdoa, Abdul Syafiq memutuskan untuk pergi ke rumah kakak perempuannya. Di sana, dengan hati yang berat, ia mengungkapkan permohonannya agar kakaknya mau menerima lamaran untuk putri sulungnya. Namun, kakaknya dengan tegas menolak. "Ku tidak bisa menerima lamaran ini," kata kakaknya. "Anak-anakmu tidak tahu apa-apa tentang agama, dan mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk mengurus rumah tangga. Oh, tidak bisa mengorbankan kedamaian keluargaku dengan menerima seorang menantu yang tidak siap menjalani kehidupan pernikahan." Meskipun Abdul Syafiq tahu bahwa apa yang dikatakan kakaknya itu benar, dia tetap merasa sangat sedih dan putus asa. Dia pulang ke rumah dengan hati yang hancur, menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan ini. Ketika malam tiba, Abdul Syafiq mencoba untuk tidur, tetapi suara televisi yang keras membuatnya sulit untuk beristirahat. Hingga larut malam, televisi tetap menyala, dan putri-putrinya terus menonton hingga dini hari. Mereka baru tidur saat hari sudah hampir siang, dan inilah salah satu alasan mengapa tidak ada lamaran yang datang untuk putri-putri Abdul Syafiq. Keesokan paginya, Abdul Syafiq terbangun dengan perasaan tidak enak dan tubuhnya demam. Dia merasa sangat lelah dan sakit, sehingga terpaksa mengambil istirahat dari pekerjaannya. Setengah hari berlalu dalam keheningan, karena putri-putrinya masih tertidur. Namun, saat waktu zuhur tiba dan putri-putrinya masih belum bangun, Abdul Syafiq merasa sangat marah dan frustrasi. Dia mendatangi istrinya dan berkata, "Kenapa tidak ada satupun dari anak-anakmu yang bangun? Kenapa kamu tidak mengajari mereka sedikit disiplin? Mereka begadang sepanjang malam dan tidur sepanjang hari. Bagaimana kita bisa memikirkan pernikahan mereka jika mereka terus hidup seperti ini? Kamu juga tidak menabung untuk masa depan mereka. Apa yang akan terjadi pada anak-anak kita?" Istrinya menanggapi dengan tenang dan tidak peduli, "Anak-anak kita bukan bebanmu. Lagi pula, di zaman sekarang, banyak keluarga yang memiliki rutinitas seperti ini. Aku tidak mengerti kenapa kamu selalu meributkan hal-hal kecil. Sebaiknya kamu beristirahat saja. Aku akan mengantarkan makanan ke kamarmu. Hanya karena kamu ada di rumah, bukan berarti kamu harus mengawasi setiap langkah anak-anak. Biarkan mereka hidup dengan kebebasan mereka sendiri." Jawaban istrinya ini semakin membuat Abdul Syafiq merasa putus asa dan kesepian. Ia merasa tidak ada yang mendukungnya dalam mendidik anak-anak mereka. Dalam kesedihannya, ia hanya bisa berdoa dan berharap agar suatu hari keluarganya bisa kembali ke jalan yang benar. Setelah Abdul Syafiq memberikan nasihat kepada istrinya untuk lebih memperhatikan anak-anak mereka, dia malah mendapatkan balasan yang tidak diharapkannya. Istrinya, dengan nada sinis, menuduhnya telah dipengaruhi oleh kakak perempuannya. Dia mengatakan bahwa semua nasihat dan kritik yang disampaikan Abdul Syafiq pasti berasal dari kakaknya, karena sebelumnya ia memang mengunjungi rumah kakaknya. Istrinya merasa terganggu dengan hal itu dan mulai membanding-bandingkan anak-anak mereka dengan anak-anak kakak Abdul Syafiq. Istri Abdul Syafiq mengatakan bahwa ia tidak peduli apa yang dilakukan anak-anak kakaknya, tetapi ia tidak ingin anak-anak mereka dinilai buruk. Merasa tersudut, Abdul Syafiq memilih untuk diam. Ia tahu jika ia melanjutkan argumen ini, maka akan terjadi pertengkaran besar yang tidak diinginkannya. Abdul Syafiq mengenal masa-masa awal pernikahannya, di mana ia seringkali menegur istrinya atas banyak hal.
Ia mencoba membimbing istrinya dalam hal-hal yang benar dan salah. Namun, setiap kali ia memberikan nasihat, istrinya selalu merasa tersinggung dan akhirnya memilih untuk pergi ke rumah orang tuanya. Ketika putri-putri mereka lahir, Ibu Abdul Syafiq menasihatinya untuk bersabar dan tidak terlalu sering menegur istrinya. Ibu Abdul Syafiq percaya bahwa pertengkaran yang sering terjadi antara suami istri akan berdampak buruk pada anak-anak mereka. Mendengarkan nasihat ibunya, Abdul Syafiq memutuskan untuk mengurangi tegurannya dan lebih banyak bersabar. Sejak saat itu, Abdul Syafiq menjadi lebih pendiam. Sebuah keputusan yang justru dimanfaatkan oleh istrinya untuk semakin melakukan sesuka hatinya. Kadang-kadang, Abdul Syafiq merasa sangat menyesal karena telah menolak calon istri pilihan ibunya. Nikahannya dengan Maimunah sebenarnya didasari oleh cinta. Maimunah adalah tetangganya, dan Abdul Syafiq sudah mengenalnya sejak kecil. Seiring waktu, ketika Maimunah beranjak dewasa, Abdul Syafiq mulai menyukainya dan akhirnya memutuskan bahwa ia ingin menikahi Maimunah. Namun ketika Abdul Syafiq menyampaikan keinginannya untuk menikahi Maimunah kepada ibunya, sang ibu serta saudara perempuannya dengan tegas menolak. Mereka mengingatkan Abdul Syafiq bahwa meskipun Maimunah cantik, namun akhlaknya tidak baik. Mereka juga menekankan bahwa Maimunah berasal dari keluarga yang tidak religius dan tidak mendidik anak-anaknya dengan baik. Bagi Ibu Abdul Syafiq, memilih seorang istri yang taat agama adalah hal yang sangat penting. Bahkan, ibunya sudah menyiapkan calon istri yang dianggap lebih cocok untuk Abdul Syafiq. Namun, saat itu Abdul Syafiq tidak mendengarkan nasihat ibunya. Dalam kebingungan, ia hanya ingin segera menikahi Maimunah. Ia bahkan memohon kepada ibunya untuk mewujudkan keinginannya tersebut. Akhirnya, karena tidak ingin mengecewakan putra satu-satunya, Ibu Abdul Syafiq mengalah dan merestui pernikahan Abdul Syafiq dengan Maimunah. Setelah pernikahan itu berlangsung, hanya dalam hitungan hari, Maimunah mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia tidak mau melakukan pekerjaan rumah dan lebih suka menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Maimunah sering keluar rumah tanpa alasan jelas, meninggalkan Abdul Syafiq yang semakin hari semakin merasa menyesal dengan keputusannya. Abdul Syafiq, yang sejak awal pernikahannya adalah seorang yang rajin beribadah dan menjaga diri dari hal-hal yang haram, merasa sangat terpukul karena Maimunah bahkan tidak mau menjalankan sholat. Dia lebih sering mempercantik diri dengan make-up dan cat kuku, serta seringkali terlihat berdiri di depan pintu atau di teras rumah. Pada awalnya, Abdul Syafiq seringkali bertengkar dengan Maimunah tentang masalah ini. Namun, Maimunah selalu mendapat dukungan penuh dari orang tuanya. Setiap kali terjadi pertengkaran, Maimunah akan kembali ke rumah orang tuanya, meninggalkan Abdul Syafiq dalam kebingungan dan kesedihan. Karena cintanya kepada Maimunah, Abdul Syafiq selalu mengalah dan membujuk istrinya untuk kembali ke rumah. Abdul Syafiq yang terjebak dalam cinta kepada istrinya, Maimunah, selalu berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya. Meski berkali-kali Maimunah meninggalkan rumah setelah pertengkaran, Abdul Syafiq selalu membujuknya untuk kembali. Cintanya kepada Maimunah membuatnya terus mencoba memperbaiki hubungan mereka, walaupun ia tahu bahwa masalah-masalah mereka tidak pernah benar-benar terselesaikan. Ketika putri-putri mereka lahir, Ibu Abdul Syafiq kembali mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, karena pertengkaran antara orang tua dapat berdampak buruk pada anak-anak. Mengingat nasihat ibunya dan demi masa depan putri-putrinya, Abdul Syafiq memutuskan untuk lebih banyak bersabar dan tidak lagi menegur Maimunah secara langsung. Seiring berjalannya waktu, tanggung jawab rumah tangga sepenuhnya jatuh ke tangan Ibu Abdul Syafiq yang semakin tua. Beliau yang mengurus segala pekerjaan rumah dan juga merawat cucu-cucunya. Sementara itu, Maimunah sibuk dengan dirinya sendiri, menghabiskan waktu untuk mempercantik diri tanpa memperhatikan kewajibannya sebagai istri dan ibu. Dan jika Maimunah memiliki kendali penuh, mungkin dia akan memilih untuk tidak pernah menjadi seorang ibu, karena bagi Maimunah, tidak ada yang lebih penting dari kecantikannya sendiri. Ketika Ibu Abdul Syafiq mulai jatuh sakit dan terbaring lemah di tempat tidur, kehidupan di rumah mereka semakin kacau. Abdul Syafiq yang mulai menyadari bahwa selama ini ibunya yang menjaga keteraturan rumah tangga, merasa sangat khawatir dengan masa depan keluarganya. Keadaan menjadi semakin sulit ketika akhirnya ibunya meninggal dunia. Setelah kepergian ibunya, Maimunah semakin menunjukkan sifat aslinya yang acuh tak acuh terhadap rumah tangga. Dia semakin bebas melakukan apa yang diinginkannya, tanpa peduli terhadap keluarga atau rumah mereka. Maimunah yang memiliki banyak teman di lingkungan sekitarnya, seringkali pergi keluar rumah untuk mengunjungi teman-temannya.
atau mengajak mereka berjalan-jalan ke pasar. Dia tidak lagi memperhatikan urusan rumah tangga, meninggalkan segala tanggung jawab kepada Abdul Syafiq, yang harus membagi waktu antara pekerjaannya di kantor dan urusan rumah. Setelah beberapa waktu, putri-putri mereka mulai beranjak dewasa dan mengikuti jejak ibunya. Pada awalnya, mereka bersekolah, tetapi tidak lama kemudian mereka berhenti dan memilih untuk tinggal di rumah, meniru kebiasaan ibunya yang gemar berdandan dan mempercantik diri. Mereka mewarnai rambut, memperpanjang kuku mereka, dan melapisinya dengan cat kuku, membayangkan diri mereka sebagai bintang film. Abdul Syafiq sangat menginginkan putri-putrinya menjadi wanita yang taat agama dan berakhlak baik, tetapi pengaruh didikan Maimunah lebih kuat. Putri-putrinya sering bersikap tidak sopan terhadapnya, mengabaikan nasihatnya, dan menunjukkan perilaku yang semakin sulit diatur. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa tidak ada lamaran yang datang untuk putri-putri Abdul Syafiq. Orang-orang di sekitar mereka menyadari bahwa Maimunah tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dengan baik, dan mereka khawatir putri-putri Abdul Syafiq akan mengikuti jejak ibunya dalam mengabaikan tanggung jawab rumah tangga. Hal ini membuat Abdul Syafiq semakin terjebak dalam kekhawatiran dan penyesalan. Dia sering merenungkan kesalahannya karena tidak mendengarkan nasihat ibunya saat memilih Maimunah sebagai istri. Ia berpikir, andai saja ia mengikuti saran ibunya, mungkin hidupnya akan lebih baik, dan putri-putrinya akan tumbuh menjadi wanita yang lebih baik dan taat agama. Hari demi hari berlalu dalam kecemasan dan penyesalan bagi Abdul Syafiq. Suatu siang, setelah selesai melaksanakan sholat zuhur, Abdul Syafiq kembali ke rumah dan terkejut melihat ada seorang pemuda berdiri di depan pintu rumahnya. Lebih mengejutkan lagi, putrinya tampak sedang berbicara dan tertawa dengan pemuda itu. Ketika Abdul Syafiq tiba, pemuda tersebut segera pergi, dan putrinya dengan cepat masuk ke dalam rumah. Abdul Syafiq memanggil putrinya dan bertanya dengan nada serius, "Siapa pemuda tadi? Apa yang kalian bicarakan?" Namun, putrinya hanya diam, tidak memberikan jawaban. Merasa ada yang tidak beres, Abdul Syafiq mulai menekan putrinya untuk memberikan penjelasan. Saat itulah Maimunah muncul dan dengan nada marah berkata, "Kenapa setiap kali pulau, kamu selalu membuat keributan? Berhentilah bertindak seperti polisi yang terus-menerus menginterogasi anak-anak kita." Mendengar itu, Abdul Syafiq semakin marah. Dia menjawab dengan tegas, "Anak perempuan kita sedang berbicara dengan seorang pemuda di depan rumah, dan kamu menyuruhku untuk diam saja. Apa kamu tidak peduli?" Namun, Maimunah hanya menanggapi dengan enteng, seolah-olah hal itu bukan masalah besar. Sikap acuh tak acuh istrinya ini membuat Abdul Syafiq semakin frustrasi dan merasa semakin tidak berdaya dalam menjaga keluarganya. Baginya, tindakan ini sangat tidak pantas, terutama bagi seorang gadis muda yang harus menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Abdul Syafiq segera bertanya kepada istrinya mengapa hal semacam ini bisa terjadi, dan mengapa putrinya diizinkan berbicara dengan pemuda asing seperti itu di depan rumah mereka. Namun, reaksi istrinya justru membuat Abdul Syafiq semakin marah. Istrinya menatap Abdul Syafiq dengan tatapan aneh, lalu dengan nada mengejek ia berkata, "Bukankah kamu juga melihatku di depan pintu ketika kita pertama kali bertemu? Lalu mengapa sekarang kamu marah ketika anak kita melakukan hal yang sama? Ini adalah usia di mana gadis-gadis suka merias diri dan bersenam-senam. Aku pun melakukan hal yang sama saat masih muda, dan kamu menyukaiku karena itu." Mendengar kata-kata ini, Abdul Syafiq merasa sangat malu dan tersinggung. Dia menjawab dengan tegas, "Memang benar aku menyukaimu, tetapi aku tidak pernah berdiri di depan pintu bersamamu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas. Aku segera mengirimkan lamaran melalui ibuku dan menikahimu secara sah. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang bisa mencemarkan nama baikmu atau keluargamu. Apa yang akan dikatakan orang-orang jika mereka melihat putri kita melakukan hal ini? Dan yang lebih penting, siapa pemuda yang berdiri di depan rumah kita tadi?" Naila, putri sulung Abdul Syafiq, yang mendengar pertanyaan ayahnya, akhirnya menjawab dengan nada yang kesal, "Abi, itu hanya saudara laki-laki dari temanku. Dia datang untuk suatu keperluan, dan Abi sudah membuat keributan besar tanpa alasan." Setelah memberikan jawaban singkat itu, putrinya, dengan isyarat dari ibunya, kembali menyalakan televisi dan duduk dengan acuh tak acuh. Melihat reaksi ini, Abdul Syafiq semakin marah dan menatap istrinya dengan tajam. Dia berkata, "Kamu selalu menganggap semua ini sebagai lelucon. Tahukah kamu apa yang dikatakan orang-orang di lingkungan ini tentang kita? Aku sudah sangat khawatir tentang masa depan mereka.
Dan jika mereka terus berperilaku seperti ini, bagaimana kita bisa berharap ada orang yang ingin menikahi mereka? Namun, istrinya menanggapi dengan santai, kamu tidak perlu khawatir tentang pernikahan mereka. Mereka bisa menemukan pasangan sendiri, dan kita tinggal menikahkan mereka. Zaman sekarang, orang tua tidak lagi memaksakan kehendak mereka dalam pernikahan anak-anak. Setelah berkata demikian, istrinya tampak siap untuk pergi. Dia memberitahu Abdul Syafiq bahwa ia akan mengunjungi temannya yang tinggal di gang belakang, dan menyarankan Abdul Syafiq untuk beristirahat saja dan tidak perlu mengkhawatirkan putri-putrinya. Istrinya juga menambahkan bahwa Abdul Syafiq tidak perlu terlalu ikut campur dalam urusan anak-anak yang sudah dewasa. Setelah istrinya pergi, Abdul Syafiq merasa semakin tertekan dan menyesal. Dia duduk memikirkan nasibnya dan bagaimana hidupnya akan berbeda jika saja dia mendengarkan nasihat ibunya dulu. Penyesalan itu menghantui pikirannya. Ia mengingat betapa ibunya dulu adalah wanita yang bijaksana, taat agama, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Ibunya telah mencoba untuk memperingatkannya, tetapi saat itu Abdul Syafiq terlalu dibutakan oleh cinta untuk mendengarkan. Dan sekarang, ketika ia merenungi semua ini, dia sadar bahwa tidak ada jalan kembali. Penyesalannya tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Dengan perasaan berat, Abdul Syafiq masuk ke kamarnya. Di luar, putri-putrinya dengan riang gembira menyalakan musik keras dan menikmati waktunya tanpa mempedulikan waktu atau kesopanan. Ketika adzan asyar berkumandang, Abdul Syafiq keluar dari kamarnya, berharap putri-putrinya akan menghormati waktu sholat. Namun, alih-alih mengecilkan volume, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Putri sulungnya menari dengan gerakan yang tidak pantas diiringi lagu-lagu vulgar yang diputar dengan volume tinggi. Dia mengenakan pakaian yang ketat dan tidak sopan, sambil bergeram dengan cara yang membuat Abdul Syafiq merasa malu dan marah. Dengan penuh kemarahan, Abdul Syafiq segera mematikan televisi dan menegur putrinya dengan keras. Ini rumah kita, bukan tempat yang tidak bermoral. Tidakkah kalian merasa malu? Namun, putrinya yang sulung justru merespons dengan ketus. Kalau begitu, Abi, sebaiknya tidur di masjid saja dan tidak perlu datang ke rumah ini. Yang Abi tahu hanya memberikan ceramah. Ketika putri sulung Abdul Syafiq itu, yang bernama Naila, dengan berani menentangnya untuk tidur di masjid saja dan tidak usah pulang ke rumah, hati Abdul Syafiq hancur. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan kepada putrinya bahwa perilaku seperti itu tidak pantas bagi seorang gadis dari keluarga terhormat. Dia berkata bahwa Allah akan murka jika ia terus berperilaku seperti itu. Namun, Naila tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Dengan anhub, ia menantang ayahnya. Jika Allah marah kepadaku, itu urusanku. Apa yang Abi pedulikan? Lebih baik Abi pergi ke masjid dan tidak usah kembali ke rumah ini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Naila kembali menyalakan televisi dan mulai menari dengan tanpa rasa malu, persis seperti apa yang dilihatnya di layar. Abdul Syafiq merasa sangat terpukul. Dia menyadari bahwa putrinya telah mewarisi sifat keras kepala dan ketidakpedulian dari ibunya, Maimunah. Sama seperti Maimunah yang tidak pernah merasa malu atas kesalahannya, Naila juga menunjukkan sikap yang sama. Bahkan ketika melakukan kesalahan, dia tidak hanya tidak menyesal, tetapi malah semakin bangga dengan apa yang dilakukannya. Dengan air mata yang mulai mengenang di matanya, Abdul Syafiq memutuskan untuk meninggalkan rumah. Dia berjalan menuju masjid dengan hati yang berat, tidak mampu lagi menghadapi kenyataan pahit di rumahnya. Di masjid, setelah melaksanakan sholat, ia duduk bersandar pada salah satu tiang masjid, memohon kepada Allah agar memberi hidayah kepada anak-anaknya. Ia sangat berharap bahwa Allah akan membimbing mereka kembali ke jalan yang benar. Di tengah doanya yang penuh harapan, seorang anak dari lingkungan setempat datang berlari-lari ke arah Abdul Syafiq. Anak itu terlihat sangat cemas dan dengan terburu-buru berkata, "Ustadz Syafiq, cepat pulang. Bibi menyuruhmu segera kembali ke rumah." Mendengar berita ini, Abdul Syafiq sangat terkejut. Beberapa saat yang lalu, semua tampak baik-baik saja, dan sekarang tiba-tiba ada sesuatu yang mendesak. Tanpa berpikir panjang, ia segera bangkit dan berlari pulang. Sesampainya di rumah, Abdul Syafiq melihat beberapa wanita tetangga berdiri di depan pintu rumahnya. Wajah mereka terlihat khawatir dan cemas. Abdul Syafiq segera masuk ke dalam rumah dan mendapati pemandangan yang sangat mengejutkan. Naila, putrinya yang sulung, sedang terbaring di lantai, menjerit-jerit ketakutan. Dua adik perempuannya di rumah dekatnya terlihat sangat panik, sementara wajah Maimunah, istrinya, pucat pasi.
Naila terus berteriak, "Ibu, semuanya gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Semuanya hitam." Abdul Syafiq dengan penuh kebingungan bertanya kepada istrinya, "Apa yang terjadi?" Maimunah yang baru saja pulang dari rumah temannya menjawab riang gemetar, "Aku mendengar jeritan ini saat aku masuk rumah. Ketika aku bertanya kepada anak-anak, mereka bilang tiba-tiba Naila tidak bisa melihat apa-apa." Abdul Syafiq yang semakin cemas bertanya kepada putri-putrinya yang lain apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu dari mereka menjelaskan, Naila sedang menari, lalu tiba-tiba dia jatuh ke lantai, dan kemudian dia mulai berteriak bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa. Mendengar kini, Abdul Syafiq segera berlari keluar rumah untuk memanggil dokter yang tinggal di ujung jalan. Dokter datang dan segera memeriksa Naila. Setelah melakukan pemeriksaan awal, dokter itu berkata dengan serius, ada masalah dengan penglihatannya. Dia harus segera dibawa ke spesialis mata. Tanpa membuang waktu, Abdul Syafiq mengambil semua uang yang ada di rumahnya, membawa Naila naik mobil pick-up tetangga, dan langsung membawanya ke dokter spesialis mata. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dokter memberikan kabar yang sangat mengejutkan dan menghancurkan hati mereka. Dokter itu memberitahu bahwa Naila telah kehilangan penglihatannya secara permanen. Saat mendengar kabar ini, Naila mengalami serangan jantung di tempat dan meninggal dunia seketika. Meskipun Abdul Syafiq merasa sangat kecewa dan marah terhadap putrinya selama hidupnya, sebagai seorang ayah, ia tetap merasakan duka yang mendalam atas kematian Naila. Ia membawa jenazah putrinya kembali ke rumah dengan perasaan berat dan sedih. Ia segera mengatur segala keperluan untuk pemakaman putrinya, termasuk mengundang orang-orang untuk membantu membawa jenazah ke pemakaman. Namun, ketika jenazah Naila hendak diangkat untuk dibawa ke pemakaman, sebuah keanehan terjadi. Jenazahnya terasa sangat berat, hingga orang-orang yang mencoba mengangkatnya tidak mampu melakukannya. Mereka mencoba lagi dengan bantuan lebih banyak orang, tetapi tetap tidak berhasil. Menyadari ada sesuatu yang tidak biasa, imam masjid lain yang hadir di tempat itu bertanya kepada Abdul Syafiq, "Apa yang dilakukan putrimu semasa hidupnya hingga jenazahnya menjadi seberat ini?" Abdul Syafiq dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam menjelaskan kepada imam dan orang-orang yang hadir di pemakaman tentang kehidupan putri sulungnya, Naila. Ia mengakui bahwa Naila menghabiskan sebagian besar waktunya di depan televisi, tanpa menghormati waktu azan atau menjalankan sholat. Setiap kali Abdul Syafiq mencoba menasihatinya untuk mematikan televisi dan beribadah, Naila justru melawan dan menentang ayahnya. Abdul Syafiq merasa bahwa semua peringatan yang tidak dihiraukan oleh Naila selama hidupnya mungkin menjadi penyebab mengapa jenazahnya begitu berat hingga tidak bisa diangkat. Mendengar penjelasan ini, imam masjid memberikan sebuah nasihat yang mengejutkan semua orang. Ia menyarankan agar televisi yang selalu menjadi sumber kelalaian Naila ikut diangkat dan dibawa ke kuburnya. Ketika saran ini diikuti, orang-orang yang hadir di pemakaman menyaksikan sesuatu yang sangat mengejutkan. Begitu televisi diangkat bersama jenazah Naila, tiba-tiba jenazahnya menjadi ringan dan bisa diangkat dengan mudah. Dengan perasaan bercampur aduk antara takut dan heran, mereka kemudian membawa jenazah Naila bersama televisinya ke pemakaman. Setelah sampai di kuburan, sesuai dengan perintah imam, jenazah Naila ditempatkan di dalam kubur bersama televisinya. Namun, saat jenazah dan televisi itu diletakkan di dalam liang lahat, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Banyak ular tiba-tiba muncul di dalam kubur, menyerang jenazah Naila. Pemandangan ini sangat mengejutkan dan menakutkan bagi Abdul Syafiq, istri, dan kedua putrinya yang lain. Mereka berdiri di sana, gemetar dan menangis penuh penyesalan. Kedua putri Abdul Syafiq yang menyaksikan peristiwa mengerikan itu merasa sangat bersalah. Dengan air mata yang bercucuran, mereka memohon ampun kepada ayahnya. "Abi, kami sangat menyesal. Kami tahu bahwa kami telah berbuat salah. Kami tidak pernah menghormati azan, tidak pernah mendengarkan nasihatmu. Kami tahu sekarang bahwa inilah akibat dari semua kesalahan kami." Setelah mendengar permohonan maaf dari putri-putrinya, Abdul Syafiq hanya bisa terdiam dalam kesedihan. Sementara itu, dengan penuh kesulitan dan rasa takut, orang-orang yang hadir akhirnya berhasil untuk kubur Naila dengan tanah, meskipun bayangan ular-ular yang mengerikan masih menghantui mereka. Kejadian ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam hati Abdul Syafiq dan keluarganya. Mereka tidak bisa melupakan pemandangan mengerikan itu. Maimunah, istri Abdul Syafiq, yang selama ini acuh tak acuh terhadap agama,
akhirnya tersadar dan mulai menjalankan sholat serta membaca Al-Quran secara teratur. Kedua putri mereka yang tersisa juga mulai mengenakan hijab dengan rapat dan hidup sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Mereka menjadi lebih patuh kepada ayah mereka dan berusaha menjalani hidup dengan cara yang lebih baik. Meskipun keluarganya akhirnya berubah, Abdul Syafiq tidak bisa berhenti memikirkan Naila. Ia merasa sangat sedih dan terus-menerus berdoa untuk pengampunan dosa putrinya. Ia selalu berdoa agar Allah mengampuni Naila dan meringankan azab yang mungkin ia alami di alam kubur.